Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah hari ini atas izin Allah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Ya, saya mohon maaf ya, hampir kurang lebih 1 tahun ya, mungkin vakum ya. Minta maaf sekali karena beberapa jamaah juga sudah menanyakan kenapa belum lanjut Ustadz ya. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, di bulan Mei ya, Mei tahun lalu itu saya kena musibah. Mungkin teman-teman sempat tahu beritanya. Sekolah saya ya, pesantren di Hertasning terbakar. Makanya sejak itu saya tidak mengisi kajian dulu ya. Saya fokus untuk membangun pesantren kembali ya. Alhamdulillah sekarang masih tahap renovasi di Hertasning. Kemudian ya, yang kedua saya baru-baru Agustus kemarin buka travel haji dan umroh. Jadi di awal-awal tentunya tahun-tahun pertama ya, dari 11 Agustus 2023 itu rata-rata jamaah mau dibimbing sama saya langsung ya. Jadi saya harus bawa jamaah ya. Tapi mau tidak mau ya harus kita korbankan juga ya. Jadi ada hari-hari yang kita insya Allah akan kembali merutinkan kajian kita ini. Apalagi kita sudah berada di pertengahan ya. Ini kita sudah masuk di hadis ke berapa? 19. Catatan antum berapa? 18 atau 19? 19 ya. 19-nya sudah atau belum? Sudah. 19 sudah saya jelaskan belum? Kitab kita ini kitabnya Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali ya. Al-Faqih ya, Syihabuddin ya, Al-Baghdadi ya. Ini apa namanya, salah satu buku yang sangat recommended untuk mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Ini Ibnu Rajab Al-Hanbali biasanya, Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Di catatan antum berapa? 19 apa 20? 19. Sudah ya 19 ya. 19 ya. Ini sudah ya 19. Gak apa-apa kita baca dulu hadis yang ke-19, habis itu kita pindah. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu an. Ini hadis pilihan Pak. Yang pilih Imam Nawawi 42 hadisnya. Yang melengkapi jadi 50 Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, jadi lengkap 50 hadis. Yang kalau kata para ulama, siapa yang mengerjakan semua hadis yang ada di tempat ini, itu sudah cukup untuk dunia dan akhiratnya ya. Hadis ini Pak menggabungkan ilmu, niat, keikhlasan, keluarga, bagaimana masuk surga, bagaimana hidup di dunia, itu lengkap di hadis ini Bapak Ibu sekalian. Nah makanya coba nih hadis ke-19 nih, diantara hadis yang sangat bagus sekali Masya Allah. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma qal kuntu khalfan nabi. Coba ini cerita, yang cerita ini Abdullah bin Abbas. Hadis ini
ya, termasuk hadis yang sangat penting untuk kehidupan kita. Saya dulu, kata Abdullah bin Abbas, berada pas di belakangnya Nabi. Ya, qultu khalfan Nabi. Saya dulu berada pas di belakangnya Nabi. Faqal ya gulam. Ya, lalu dia memanggil saya, kemari. Ya, Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Dipanggil ke depan Nabi, lalu dia diberikan nasihat. Abdullah bin Abbas ini, Pak, adalah sahabat yang sangat cerdas. Dia terkenal dengan dua hal. Satu, terkenal dengan hafalan Qur'annya yang dia hafal dari kecil. Bahkan dia termasuk orang yang paling pandai mentafsirkan Al-Quran. Yang kedua yang dia terkenal, bahwa Abdullah bin Abbas ini terkenal di Taif. Jadi kalau kita umroh biasanya ada jalan-jalan ke Taif. Taif itu kalau di Indonesia kayak, kalau di Makassar ya kayak Malinonya, kalau di Jakarta kayak Bogornya. Taif itu satu-satunya kota di Mekah, di Saudi yang dinginnya sejuk, ya. Kayak Bogor lah kira-kira Bapak Ibu sekalian, di Taif, ya. Waktu umroh kemarin sama Al Amin bulan September kita ke Taif. Nah, ada gerbang besar tertulis gerbang Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi yang mengislamkan kota Taif itu Abdullah bin Abbas. Dulu waktu Nabi berangkat ke Taif, itu Nabi dipukuli, dilempari, bahkan didorong dari bukit sampai beliau berdarah-darah, lalu kemudian giginya sampai jatuh, lalu kemudian didatangi oleh dua malaikat, namanya malaikat penjaga bukit. Lalu kedua malaikat penjaga bukit ini mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau izinkan saya letakkan bukit-bukit ini di atas penduduk Taif, maka akan binasa mereka seketika. Ternyata Nabi kita tidak mau. Makanya Nabi menolak dan mengatakan pada malaikat, biarkan kaum saya, karena kaum saya tidak mengerti siapa saya. Nah, waktu itu dakwahnya Nabi ditolak. Siapa yang melanjutkan di Taif? Abdullah bin Abbas. Ya. Termasuk ada kisah menarik, Pak, Abdullah bin Abbas ini. Ketika kemudian kumpul orang-orang besar seperti ini, ya, ada anak kecil mungkin kayak Al Amin lah, ya, 7 tahun sekitar itu. Abdullah bin Abbas ini sekitar segitu umurnya, 9 tahun, 7 sampai 9 tahun. Ya. Dalam riwayat berbeda pendapat di antara para ulama. Yang jelas dia masih belum balik. Ya. Sekitar 9 tahun seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab yang kemudian hadir di majelis itu memberdirikan Abdullah bin Abbas karena dianggap masih kecil. Karena yang akan dipelajari ini katanya pelajaran orang dewasa, sahabat-sahabat besar. Maka apa yang dilakukan, Pak? Tiba-tiba Abdullah bin Abbas disuruh berdiri oleh Umar, lalu disuruh pergi. Nabi yang melihat kejadian itu lalu menegur Umar, wahai Umar, duduklah. Biarkan Abdullah bin Abbas mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, atau boleh kita katakan mendengarkan tausiah saya, karena banyak yang dia tahu kalian tidak tahu. Apa diantaranya, Pak? Kita hafal pasti surah idza jaa nasrullahi wal fath. Hafal tak? Cuma 3 ayat itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ditanya dulu Umar, apa pendapatmu tentang tafsiran surah An-Nasr? Kan dalam tafsiran An-Nasr, Pak, An-Nasr saja artinya pertolongan. Jika telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi. Umar mengatakan, ya Rasulullah, itu tanda insyaallah kita akan menang, kita akan kembali ke Mekah, kita akan menaklukkan Mekah, dan setelah itu kita akan berjaya di Mekah. Ditanya sahabat yang lain, sama jawabannya persis. Ini tanda kemenangan ya Rasulullah. Yang lain juga. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, yang dipanggil hai anak, wahai anak muda, gulam. Dalam hadis ini dipanggil oleh Nabi, ya gulam. Itu tiba-tiba ditanya oleh Nabi, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu nak tentang
tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath. Menarik Bapak Ibu sekalian. Jawabannya membuat semua sahabat diam. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, surah ini menandakan sebentar lagi engkau akan wafat. Engkau akan meninggal." Coba Pak, anak kecil Umar yang dengar itu merah mukanya. Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain itu semua Bapak Ibu sekalian heran dengan jawabannya Abdullah bin Abbas. Tapi itulah Abdullah bin Abbas dengan semua kecerdasannya. Dia pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama ini dan ajarkan dia tafsir dari Al-Quran. Bayangkan, ketika kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan itu, seketika sahabat diam, bahkan ada yang memerah mukanya, marah. Lalu ditenangkan oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan, "Shadaqta ya gulam, engkau benar wahai anak muda, wahai anak kecil." Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, engkau benar wahai anak kecil. Lalu semua sahabat bingung, kenapa Nabi membenarkan bahwa sebentar lagi dia akan wafat. Ternyata Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh Nabi SAW, kalau kemenangan, pertolongan Allah, An-Nasr itu kan pertolongan Allah Pak. Kalau pertolongan Allah sudah datang, Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Di juz 26 ada surah namanya Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah buka kembali kota Mekah. Maksudnya apa? Kan Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah karena dizalimi di Mekah. Lalu nanti kalau Nabi sudah punya kekuatan, Nabi akan kembali lagi menaklukkan Mekah. Lalu ketika itu kata Allah, kalau telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, maka engkau akan lihat manusia bondong-bondong masuk Islam. Dan kalau manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, tugas saya sudah selesai. Kalau tugas saya sudah selesai, maka hidup saya sudah selesai. Itu semua sahabat Pak menangis, diberi kaget oleh seorang anak kecil. Makanya kalau kita yang punya anak Pak, next time insya Allah pekan depan hari Selasa. Ya, jadi kita malam Rabu, jadi Selasa malam. Ini Rabu malam karena pembukaan. Iya, insya Allah kembali ke kajian kita ya Selasa malam ya Pak ya. Selasa malam atau malam Rabunya. Jadi diharapkan kalau mungkin ada anak di rumah, bawa aja Pak. Ya, Al-Amin saya bawa. Ya, walaupun kadang-kadang ada maunya, ada apa, kita bawa supaya dia dengar. Dan anak kecil itu Pak, apa yang dia dengar, dia bisa ucapkan nanti, dia dengarkan. Dia bisa cerita sama ibunya. Dan kadang-kadang anak kecil Pak, kalau dikasih tahu cerita dari kecil, itu sampai dia besar dia ingat. Ya, itu makanya penting Pak, kalau kita punya cucu, punya anak, bawa aja Pak ke sini. Ya, untuk ikut kajian. Ustadz, anak saya belum ngerti. Enggak apa-apa Pak. Karena dulu Abdullah bin Abbas juga nggak ngerti. Tapi lama-lama Allah kasih ngerti.